itu, tabung itu, cari isinya, tabung yang kecil mas. Berangkatlah dia bertiga sekitar jam, jadi hari setengah 3 jam kamu harus dapat, saya bilang gitu. Ya ma, sebentar gitu ya, saya lagi di puskesmas mana, gedok air, apa mana lah, udah nanya keliling. Isak tangis Hajah Yuliana tak terbendung saat menceritakan apa yang telah menimpa keluarganya. Deritanya seolah bertubi-tubi. Suaminya meninggal setelah berjuang melawan sakit COVID-19 dan anak kandungnya tersandung masalah hukum. Lantaran cekcok dengan seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kedaton karena tak terima dibangunkan saat meminta ketersediaan oksigen. Hajah Yuliana menceritakan secara detail apa yang terjadi belakangan ini yang menyorot keprihatinan publik terhadap pelayanan puskesmas di kota berjuluk Tapis Berseri. Pada waktu itu, almarhum suami Hajah Yuliana sedang sangat membutuhkan oksigen. Kemudian, Yuliana segera meminta anak kandungnya bernama Awang Helmi untuk mencari isi oksigen. Atas perintah itu, Awang bersama adiknya Novan dan sang supir dengan mengendarai mobil keliling mencari isi tabung oksigen untuk kebutuhan ayahnya yang sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19. Pada saat itu rumah sakit sedang penuh. Dalam upaya pencarian oksigen itu, mereka justru tak menyangka harus berurusan dengan hukum. Ibunda Awang mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut setelah beberapa hari suaminya meninggal dunia. Rupanya Awang menutupi peristiwa itu lantaran tak ingin ibundanya semakin bertambah sedih. Akhir bulan Juni itu suami saya almarhum, dia mengalami agak demam pilek kayak seperti biasa, dikira itu biasa. Setelah itu tanggal 1 agak, tanggal 2 agak dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak saya sebutkan ya. Tapi penuh. Sedangkan suami saya membutuhkan oksigen. Saya di rumah ada oksigen 3 ya, kecil-kecil, yang 1 besar, karena 2 hari sudah dipakai, malam itu habis sama sekali. Nah, di rumah sakit penuh, di rumah ini kan harus ada oksigen. Saya kebetulan jauh dari anak saya, rumahnya agak jauh dari si Awang. Ya, saya telepon jam 2 malam tanggal 3 ya, tanggal jadi 4 dini hari ya, tanggal 4. Bang, saya bilang gitu. Alhamdulillah dia 2 kali lah telepon baru diangkat karena memang lagi tidur. Saya bilang, tolong kamu cari isi oksigen, tukar beli di mana aja, tolong kamu keliling yang di 24 jam. Oh ya mas, saya ke sana gitu. Jadi bapak gimana ini, butuh oksigennya kosong, mau cari isinya. Namanya udah nafas ini ya. Saya maaf mas ya, kalau saya cerita mengenai almarhum saya pasti sedih. Terus setelah itu datanglah si Awang sama Novan yang berbarengan. Saya itu bawa itu, tabung itu, cari isinya, tabung yang kecil mas. Berangkatlah dia bertiga. Saya telepon anak saya nggak terjawab lagi nih, 3-tiganya saya hubungin. Mungkin kan sedang nggak tahu gitu. Terus sudah itu pagi, alhamdulillah subuh dapet gitu. Nah tanggal 5 suami saya dirawat di rumah sakit. Tanggal 9 meninggal. Saya tidak tahu persis ya, saya sudah berulang kali di sini, demi Allah saya tidak tahu ada anak kejadian ini, tidak tahu. Saya tahunya setelah suami saya 6 hari, meninggalnya 6 hari. Kenapa anak saya tidak ngomong dengan saya? Karena dia mau menutupin, nggak mau, mamanya lagi shock. Saya bersama suami saya 47 tahun dan anak saya belum pernah melakukan yang melanggar hukum, belum pernah. 6 hari meninggal.
Ada apa? Enggak, orang saya udah apa dia cerita lah, nggak tahu, tapi saya kejadiannya nggak tahu lah ya begitu. Ya sudah lah, saya bilang gitu, kita minta maaf lah kalau memang kita salah gitu. Tapi kan ini oksigennya nggak dapat isinya itu, tapi oksigen saya kembali pulang kosong. Tapi kan saya udah dapat bantuan dari adik saya, sungguh datang. Kini Awang hanya dapat bersabar atas insiden yang terjadi pada Minggu 4 Juli 2021 lalu itu. Saat di kediamannya, Awang mengaku ikhlas menerima semuanya. Baginya, semua peristiwa ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya hanya berusaha semampu dan sebisa mungkin untuk berbakti kepada orang tua. Itu tadi terjadi kesalahpahaman ya pastinya, dengan kondisi saya sudah panik, saya sudah tidak pikir yang saya capek, saya ngantuk, yang saya pikirkan panik bagaimana saya harus bisa mendapatkan oksigen ini untuk menyelamatkan ayahanda saya. Yang pastinya dengan musibah yang saya alami ini, saya menerima ikhlas ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ikhlas menerimanya. Dan saya juga dengan kondisi saya yang kemarin terjadi, saya tidak ada dendam. Saya tidak ada dendam dengan saudara Randy yang pastinya dan teman-teman. Nah, mudah-mudahan di balik ini saya yakin nanti akan ada hikmahnya pada diri saya dan pada keluarga. Yang terfokus, saya hanya tidak ingin membuat ibu saya merasa sedih. Saya hanya tidak ingin membuat ibu saya merasa dia dari hari pertama kehilangan bapak saya itu tidak berhenti-berhentinya menangis, apalagi ditimpa musibah seperti ini. Itu seperti ibu saya sampaikan, seperti kiamat bagi ibu saya. Jadi saya mohon dan saya berharap agar saya minta sama Allah juga agar masalah yang sedang saya hadapi ini cepat terselesaikan dengan baik, dan saya juga ikhlas menerima kenyataan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat diri saya, dan mudah-mudahan juga pembelajaran buat orang lain juga, yang pastinya seperti itu, supaya nanti ke depan tidak akan terjadi lagi. Dan mudah-mudahan juga di balik ujian ini juga akan bermanfaat untuk diri saya. Sementara itu, akademisi Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan menilai dari peristiwa-peristiwa tersebut, pemerintah dituntut untuk mengevaluasi seluruh kondisi dan sistem pelayanan kesehatan, baik pelayanan milik pemerintah maupun swasta. Hendaknya pula menjadi input bagi pembuat kebijakan dan dapat dijadikan sebagai implementasi kebijakan agar tidak terjadi lagi permasalahan ke depannya. Ya, sekarang ini ya kita sedang menghadapi situasi yang luar biasa ya, pandemi COVID-19. Dan sistem kesehatan kita memang menghadapi ujian yang luar biasa besar, di luar dugaan, dan bencana ini sangat besar secara global dan nasional, lokal ya, wabah pandemi ini, sehingga sistem kesehatan kita ternyata memang tidak terlalu maksimal bisa merespon atau mengantisipasi peristiwa ini, sehingga dampaknya begitu masif ya, dan menyebabkan berbagai fasilitas layanan kesehatan kita, ketersediaan berbagai sarana prasarana, termasuk salah satunya seperti kesediaan oksigen, yaitu ternyata tidak mampu mengantisipasi banyaknya pasien yang membutuhkan oksigen itu, sehingga kemudian masyarakat juga akhirnya menjadi frustasi ya, karena ini menyangkut nyawa. Nah, disinilah kemudian pemerintah ya, dituntut untuk mengevaluasi ya, sebenarnya mengevaluasi bagaimana seluruh kondisi pelayanan kesehatan, sistem kesehatan di semua unit-unit kesehatan yang ada di bawah milik pemerintah, dan tentu juga tidak hanya milik pemerintah tapi juga milik swasta ya, karena kita harus bersinergi nih mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Jadi berbagai peristiwa di daerah, termasuk apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung, itu harus menjadi input
bagi para pembuat kebijakan dan juga implementasi kebijakan. Jadi peristiwa itu menjadi evaluasi sehingga bagaimana ke depan sistem kebijakan kita bisa lebih maksimal, ya, bukan hanya kesediaan berbagai kebutuhan untuk pasien, ya, misalnya obat, misalnya kemudian oksigen, tapi juga tenaga kesehatan, pelayanan, karena memang habis-habisan betul negara ini, ya, pemerintah ini, pusat daerah untuk bisa menangani, mencegah COVID-19 ini. Dan ini memang tetap masyarakat sangat berharap pada peran utama dari pemerintah. Makanya pemerintah mesti membuat sebuah tindakan-tindakan cepat di dalam kebijakan-kebijakannya. Berbagai peristiwa ini harus direkam jadi input dan kemudian diambil langkah antisipatif, penyediaan oksigen dan sebagainya. Kalau lihat dari kasus nakes dengan warga tentang berebutan oksigen itu, kita melihatnya seharusnya bagaimana? Kan itu seolah-olah kalau lihat dari sekilas hanya pidana gitu. Seharusnya kita melihat dari peristiwa itu bagaimana? Inilah yang harus dipahami, bahwa pemerintah harus bisa memahami, masyarakat juga kita berharap bisa tenang juga, ya. Tapi memang situasinya mengkhawatirkan dan cukup membuat emosi juga menjadi tak terkendali, ya. Tapi kita harus bisa memahami, karena inilah dampak psikologis sosial masyarakat yang luar biasa, karena menyangkut soal kematian, ya, ancaman kematian, ya, kesehatan. Sehingga para penegak hukum, ya, itu juga harapannya bisa bijak, ya. Pelayan kesehatan juga bisa menahan diri, ya. Penegakan hukum tidak hanya normatif pada pasal-pasal itu, pidana dan sebagainya, tapi lihat latar belakangnya. Jadi ini adalah situasi yang darurat yang tidak diharapkan oleh semua pihak, begitu, ya. Dan pemerintah, penegak hukum harus selalu bersikap bijaksana dan manusiawi. Kita sudah melihat, ya, beberapa best practice, ya, banyak penegak hukum, satgas, ya, di berbagai daerah yang akhirnya mulai meninggalkan tindakan-tindakan yang sifatnya represif, tindakan yang sifatnya reaktif, gitu, ya. Tapi mulai mengedepankan sisi humanis, ya. Baik itu satgas, penegak hukum, dan pemerintah kalau bisa mulai menerapkan penanganan, penegakan prokes, PPKM dan sebagainya dengan yang disebut humanis tadi itu. Dari Bandar Lampung, Dika Mistia, Saburai TV melaporkan.